استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة بنية القبول وتمام كل سور ومأمول إلى حضرة سيدنا وحبيبنا الشفيع الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين، خصوصا إلى روح سيدي الحسن البصري وسلسل الجنان البغدادي، سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني، سيدي الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني، ولي الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري، والشيخ حجي محمد كشف الأنور بن حجي إسماعيل، والشيخ بن عبد القادر، وأخينا الشيخ محمد الشعراني، وشيخنا حجي حسين قدري وأبي وجده، وشيخنا حجي مسرواني عبدا، وشيخنا حجي مسمن موليا، وشيخنا حجي محمد زيني عبد الغني، والشيخ مسلم. وإذا أوضح جميع شيخنا معالمنا أوردنا مقربين طرق العذاب إلى جميع أخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين أن الله الكريم المنان الرحيم الرحمن يتغشه من بالرحمة والمغفرة وينفعنا ويعيد علينا وعلى أزواجنا وذريتنا من بركتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصيتهم وكرامتهم في الدين والدنيا والآخرة، أن الله يرزقنا وأزواجنا وذريتنا التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وإخلاص النية وحسن الخاتمة في خير رب وعافية، أن الله يمن علينا وعليهم بالشفاء العاجل من الأمراض الباطنية والظاهرية والروحانية جسمانه وبطول العمر في صحة كاملة وعافية كاملة لإعلاء كلمة الدين مع الإخلاص والصدق واليقين، أن الله لا يعذبنا يوم في الدنيا وبالبرزخ وفي القيامة، أن الله يدخلنا يوم برحمة جنة الفردوس بغير حساب على هذه النية وعلى كل ما نوى بسلف الصالحون ولا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kitab Sabilul Muhtadin juz 2 halaman 58, masalah bab sholatul kusufain, sembahyang dua gerhana, gerhana matahari atau gerhana bulan. Sudah sejam gerhana bulan malam ini, sudah sejam berlalu, 2 jam lagi, 2 jam lagi gerhananya nih. Ini masih sudah, jadi puncaknya kena sejam lagi, 3 jam gerhana total. Nah, insya Allah kita laksanakan setelah sholat isya. Nah, setelah sholat isya kita sembahyang gerhana ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Halaman 58 juz 2. Alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Babu sholatil kusufain. Qala rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bil qadarin amin. Ini bab pada menyatakan sembahyang gerhana bulan dan gerhana matahari. Gerhana bulan malam, gerhana matahari siang. Bermula lugat bahasa yang masyhur, yang afsah, yang fasihat, dinamai pada gerhana matahari kusuf. Itu bahasa Arabnya. Kalau matahari kusuf, kap. Kalau bulan khusuf, khusuf. Nah, sama aja artinya, tak kurang lebih aja. Makna kusuf taghayyur, berubah. Makna khusuf zihab, hilang ya, hilang, berubah. Dan bahwasanya telah menyatakan ulama hayat, ulama apa ngarannya, ulama hayat, ulama palak lah kita, ulama palak, bahwasanya gerhana matahari itu tiada hakikat baginya karena cahaya daripada dirinya dua, tiada berubah-ubah dan tiada hilang, tiada berubah cahayanya pada penglihatan, sebab mendindingi jirim bulan yang pada langit dunia antara kita dan antara matahari yang pada langit yang keempat, matahari langit yang keempat. Maka jadi berubahlah cahayanya itu sebab pada penglihatan. Adapun pada dirinya tiada berubah, bandingnya seperti pelita yang mendindingi suatu jirim antaranya dan antara kita. Jadi anunya itu kadalamun bulan atau mataharinya berkorup, kada tetap aja cuma didindingi. Nah itu kayak lampu tuh, kita terangkan ada dinding lalu kita kelihatan lagi itu.
Kadang mataharinya itu berkorup itu kadang-kadang itu aja. Tetap aja cahayanya itu. Cuma di dinding. Bersalahan pada bulan adalah baginya hakikat, karena jirim atau bentuknya bulan itu adalah seperti kaca cermin, tiada baginya cahaya pada dirinya. Kalau bulan itu seperti cermin, kalau matahari kan menimbulkan cahaya, ada bulan itu menunggu cahaya. Jadi cahaya bulan karena cahaya matahari. Mengambil cahaya daripada benderang cahaya matahari juga apabila berhadapan ia dengan dia. Dan tiada sesuatu yang melintangi antaranya, melinding. Maka apabila mendindingi antara bulan dan matahari, bayang-bayang jirim benda bumi, jadi hilang cahaya bulan daripada dirinya. Syahadat bahwasanya dalil yang mensabitkan menetapkan sembahyang gerhana. Nah, lalu kita bila terjadi gerhana disuruh sembahyang. Apa dalilnya? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, artinya jangan kamu sujud bagi matahari dan bulan. Jangan sujud bagi matahari. Long bahari itulah bahari banyak nang dulu sujud lawan matahari, sujud bulan, belum beriman lagi. Jangan sujud dengan matahari dan bulan. Hendaklah kamu sujud kepada Allah yang menjadikan bulan dan menjadikan matahari. Sujud lawan nang maulah mataharinya. Nah, itu Al-Quran. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya matahari dan bulan itu dua tanda daripada segala tanda yang menunjukkan keesaan dan kekuasaan Allah. Jadi matahari bulan itu tanda kebesaran Allah. Zalika taqdirul azizil alim, kebesaran Allah. Tiada gerhana keduanya karena mati seseorang, bukan karena ada orang meninggal lalu terjadi gerhana. Kalau ada orang besar umpamanya meninggal dunia lalu gerhana, kada itu karena. Kalau ada itu kebetulan aja, pasti imbeh lah. Atau hidup sama aja. Nah, sama aja hari raya kayak aja sama. Kalau pas kena hari raya itu kebetulan imbeh bener itu. Kebetulan siang tadi hari apa? Itu kebetulan, bukan karena itu, bukan karena hari raya ini lalu terjadi gerhana, kada kayak itu. Itu hanya imbeh bener aja, kebetulan aja. Nah, kalau ada yang menghubung-hubungan ke situ karena wah hebat banget aja hari aja timbulan gerhana kada. Itu kebetulan aja. Kebetulan tadi Bang. Nah, maka apabila kamu lihat akan yang demikian itu gerhana, hendaklah kamu sembahyang. Nah, ini perintah Nabi, sembahyang hingga hilang gerhana. Oh, itu umurnya awal Bang. Sampai 3 jam sembahyang. Ya memang 3 macam kena anunya. Kaifiat sembahyangnya itu 3 macam. Ada nang handap aja 5 menit tontong. Ada nang talawas sedikit 10 menit atau 15 menit. Nah, nang pertengahan, nang ketiga nang panjang. Terus sampai sejam lebih kan itu. Lah, nah itu. Kita kena insyaallah mengambil nang anu aja lah. Nang pertengahan aja oleh. Nong handap bana tuh biasa aja kan, yang nang 2 kali rukuk, 2 kali tidal, 2 kali Fatihah, serakaat 2 kali Fatihahnya sembahyang ini di belakang depan. Nah, bermula sembahyang gerhana itu sembahyang gerhana kedua, maksudnya kedua gerhana matahari dan bulan, sunat muakkadah, sunat yang sangat dikuatkan, pahalanya besar. Maka tiap-tiap mereka yang disunatkan baginya sembahyang 2 hari raya, disunatkan juga baginya sembahyang 2 gerhana. Dan makruh meninggalkannya, ya, makruh. Kada berdosa Bang, cuma jangan kalau bisa jangan kada digawi teh. Dan sunat mandi sudah mandi. Bagi yang berkehendak menyembahyangkan dia, kawa mandi.
kayak hari raya juga. Dan sunat mengerjakannya dalam masjid. Sunat jika picik sekalipun, artinya biar sempit masjidnya, bagus dalam masjid. Dan sunat mengerjakannya berjamaah, berjamaah, mengikut imam, menjadi imam. Ganti qomatnya as-salata jami'ah, kayak sembahyang tarawih, kayak sembahyang hari raya. As-salata jami'ah. Dan wajib pada takbir biasa saja qosor, aku sembahyang, aku menyengaja sembahyang. Dan wajib pula ta'yin, aku sembahyang sunat sambat, menentukan keadaan semuanya itu gerhana matahari kah atau bulan kah. Nah, lapas niatnya nang bahasa Arab panglah mun hendak mun hafal bagus saja nih. Usolli, kalau kita malamin, usolli sunnata khusufil qamar. Usolli sunnata khusufil qamar ma'muman lillahi ta'ala. Dalam hati kita, Allah, aku sembahyang sunat gerhana bulan 2 rakaat mengikut imam karena Allah Ta'ala. Aku sembahyang sunat gerhana bulan 2 rakaat mengikut imam karena Allah Ta'ala. Ya itu kayak Allahu Akbar. Itu kalau matahari khusuf tadi, kalau bulan khusuf. Nah, gerhana 2 rakaat. Khusufil qamar. Kesemuanya sudah gerhana bulan 2 kali karena Allah Ta'ala. Banulah wajah juga itu biasa aja, wajah tu wajib biasa aja. Nah, sekali aja anunya kada macam hari raya toh. Berapa kali Mam? 7 kali. Allah, itu hari raya itu. Nah, ini sekali aja Allah. Gitu ya. Nah, baca doa iftitah. Nah, kalau malam sunat penyaring imam. Sunat penyaring, kalau siang kada. Sahdan adalah bagi kedua sembahyang gerhana itu 3 kaifiat. Nah, 3 caranya, cara menggawi 3 macam. Terserah aja nak mengambil nang mana. Bermula kaifiat, cara yang pertama sekurang-kurangnya sembahyangkan 2 rakaat sama seperti sunat zuhur. Kayak sunat zuhur. Aku sembahyang sunat habisnya 2 rakaat. Ayatnya qul ya qul huwallah. Tentu itu nyaman banget itu. Itu menhendak dah. Kada menambahi rukunya biasa aja sekali aja dalam serakaat. Dan qiyam berdiri kayak itu juga. Nah, itu yang pertama. Dan kaifiat yang kedua, nah ini yang kita ambil nih, yang kedua nih kan. Disembahyangkan akan dia 2 rakaat, tetapi menambahi berdiri dan rukuk di dalam tiap-tiap 2 rakaat. Seperti dibaca Fatihah. Imam baca Fatihah, waladdallin, amin. Makmum baca Fatihah, imam baca ayat. Tuntung imam baca ayat, rukuk, Allahu Akbar. Biasa subhana rabbiyal azim. Sami'allahu liman hamidah. Nah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati. Lalu baca pula bismillahirrahmanirrahim. Itidah. Sudah Rabbana lakal hamdu deh, baca Fatihah pulang imam. Tuntung imam, makmum baca lagi. Imam baca ayat. Nah, kan 2 kali dah. Ya kalau itu. Begitu habis ayat rukuk, itidah biasa sujud 2 kali aja, jangan lebih. Coba kan ingat ya. Ini bisa juga ingat lah. Sujud sudah sujud 2 kali sujud, naik rakaat kedua baca Fatihah imam, kemudian tuntung Fatihah ayat, makmum baca Fatihah. Rukuk, Allahu Akbar. Subhana rabbil azim. Sami'allahu liman hamidah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kayak tadi pulang. Nah, jadi 2 kali Fatihah, 2 kali rukuk, 2 kali itidal. Nah, itu caranya. Nah, dibaca Fatihah. Nah, dan surah yang pendek. Surah yang pendek ya barangnya surah apa nang wasyamsi wadduhaha kah? Nang sesuai wasyamsi wadduhaha. Ya kalau demi matahari dan apa duha atau wal laili wal qamari idza barang aja itu terserah aja teh. Dalam qiyam yang pertama, rakaat yang pertama, kemudian ruku. Nah, sudah ruku, itidal pulang sami Allah tadi.
baca pulang Fatihah dan surah yang pendek, kemudian ruku lagi, habis itu i'tidal, sujud 2 kali, sudah sujud naik pulang rakaat yang kedua. Nah, seperti yang demikian, ya inilah rakaat yang pertama. Kemudian berdiri pada rakaat yang kedua sama seperti yang demikian itu. Jadilah tiap-tiap rakaat itu 2 kali berdiri, 2 kali Fatihah, 2 kali ayat surah dan 2 ruku. Nah itu kita. Dan tiada harus menambahi ruku lebih, jangan lagi, sudah cukup aja 2 kali itu aja. Nah, kalau abang karena masih aja gerhana lagi, karena lanjut panjang gerhananya, jangan juga, tetap aja 2 aja. Dan tiada harus mengurangi dia daripada 2 karena lepas daripada gerhana. Nah. Dan sunat membaca Sami'allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu pada tiap-tiap i'tidal. Nah itu yang kedua, kaifiat yang kedua. Kemudian kaifiat cara yang ketiga, nah ini yang panjang, yaitu sempurna apa? Disembahyangkannya 2 rakaat juga. Aku sembahyang sunat gerhana bulan 2 rakaat mengikut imam karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Baca imam baca Fatihah. Tuntung imam baca Fatihah, makmum baca Fatihah, imam membaca surah Al-Baqarah. Oh, surah Al-Baqarah 2 juz, surah Al-Baqarah 2 juz. Nah. Hafal bang lah. Surah Baqarah. Nah, tuntung surah Baqarah. Kemudian daripada membaca wajah, tetap aja baca wajah tadi. A'udzu Fatihah tetap. Jadi wajah, a'udzu Fatihah, Baqarah. Dan jika tiada hafal surah Baqarah, dibaca ayat yang lain sekadar surah Baqarah. Surah apa yuk? Surah Baqarah itu panjang sudah. Ali Imran barangnya Nisa kan. Nah, to Yasin sajalah. Yasin tak handap pun. Handap benar. Nah, itu rakaat pertama tadi. Ruku, i'tidal, baca pulang Fatihah. Pada qiyam berdiri yang kedua dibaca setelah a'udzu Fatihah surah Ali Imran. Wah, banyak banget ini. Atau kira-kira 200 ayat. 200 ayat. Yasin 83 ya kah? Tambah Tabarak misalnya 30. Kan ada 100 saja. Ini 200 ayat, panjang mana ini. Ini orang nang anu bang lah. Nang tahan semua entah. Tapi sudah bang anu bang, kita mau ambil yang ketiga aja imam. Ayo jangan memunah. Nah 200 ayat pada surah Baqarah. Dan qiyam berdiri yang ketiga nang rakaat kedua pulang dibaca sesudah auzubillah dan Fatihah surah An-Nisa. Waduh, An-Nisa. Atau kira-kira 150 ayat daripada surah Baqarah. Dan pada berdiri yang keempat dibaca lagi surah A'udzu Fatihah surah Al-Maidah atau kira-kira 100. No, ini lebih sejam ini sembahyangnya. Nah, mata anunya lawas bang anunya nih. Gerhananya lawas. Dan sunat membaca dengan nyaring pada gerhana bulan. Imam nih lah. Dan dengan perlahan, jangan nyaring gerhana matahari. Siang kada semi johor asar sama kada nyaring kalau. Nah. Dan sunat membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdih dalam ruku', subhana rabbiyal a'la wa bihamdih dalam sujud. Yang pertama kira-kira 100 ayat panjangnya. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih, subhana rabbiyal azim wa bihamdih, membaca subhana rabbiyal azim sama 100 ayat. Ayo berapa? Subhana rabbil azim, lawas banget lah. Jadi sudah berdiri lawas, sudah ruku pulang lawas banget pulang. Nah, ini yang ketiga tadi. Nah, dan dibaca yang itu dalam ruku yang kedua dan sujud yang kedua kira-kira 80 ayat. Nah, dibaca lagi dalam ruku yang ketiga, sujud yang ketiga kira-kira 70 ayat. Nah, yang tadi subhana rabbil a'la, subhana rabbil azim. Dan dibaca yang bikin itu dalam ruku yang keempat, sujud yang keempat kira-kira 50 ayat. Panjang malah kada kawa kita nang ketiganya sudah. Ini nang kedua aja ambil, nyaman. Dan sunat kemudian sesudah sembahyang gerhana sunat membaca 2 khutbah. Ada khutbahnya lah.
hari raya ada khutbah, nih gerhana ada khutbah, sembahyang istisqa ada khutbah juga, sunat khutbah 2 kali khutbah aja. Seperti khutbah Jumat pada segala rukunnya, sunatnya tiada pada segala syaratnya. Adapun segala syaratnya itu sunat di sini seperti syarat khutbah hari raya. Dan sunat dibaca oleh khatib dalam 2 khutbah itu perkataan isi yang menjagakan, memberikan peringatan ke segala manusia daripada lalai dan terperdaya dengan pekerjaan dunia, jangan tertipu. Dan menyuruh banyak-banyak taubat, isinya itu tuh, taubat. Nah, isi khutbahnya tuh, taubat, istighfar dari segala dosa, dan memerdekakan sahaya, emangnya ada sahaya, bahari, budak, nah, dan memberi sedekah. Nah itu masalah. Barang siapa berdapat dalam ruku yang pertama daripada rakaat yang pertama, atau dapat ruku yang pertama daripada rakaat kedua, maka didapatnya rakaat. Nah ini orang terdudi datang kayak apa? Terdudi datang, orang sudah sembahyang gerhana, pas sembahyangan ini datang, terdapat dalam ruku yang pertama, rakaat pertama. Nah karena serakaat tuh biar anu aja apa tadi, nang kedua orang sudah ruku kalau tadi lah, ya kan 2 kali ruku dah, 2 kali tidak datang, orang sudah ruku naik baca Fatihah nang kedua datang nih, lalu Allah aku sembahyang sunat mengikut imam. Nah kayak pakaian itu menambahikannya, karena mbahnya imam salam Jarsidin kada saya nambah lagi. Nah, didapatnya rakaat itu. Dan jika didapatnya akan imam dalam ruku yang kedua atau dalam qiyam yang kedua daripada rakaat yang pertama, salah. Nang kada ditambah itu kalau terdapat di rakaat yang pertama, di berdiri yang pertama lah. Kalau berdiri yang kedua datang, karena bila salam nambahi. Nah, nyenang berdiri kedua tuh tambahan aja bang. Nih, mun kawa langsung aja menyakawa tah bimbay. Ya kan 2 kali berdiri. Nang pertama lawan kedua. Kalau terdapat di nang pertama, kadang menambahi lagi limbah salam imam. Kalau mendapat di berdiri nang kedua, nah itu menambahi karena syahadan. Luput artinya kada dapat lagi sembahyang gerhana, waktunya gerhana bulan dan matahari, sebab lepas kedua gerhananya. Habis sudah. Nah, habis sudah jar. Kada ada lagi gerhana, sudah habis. Nah, dengan yakin Pak lah. Tetapi khutbahnya tiada luput, walaupun gerhananya sudah hilang, khutbah bisa aja terus, karena khutbah Nabi kita Sayyidina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam tiada jatuh ia melainkan kemudian dari lepas gerhana. Nah, Nabi dahulu silin lah kayak itu dah. Gerhana sudah, sini masih aja khutbah lagi. Nah, demikian lagi luput sembahyang gerhana matahari sebab masuk ia mataharinya sudah tinggalam ke barat, kada ada lagi sudah. Nah, atau demikian lagi luput waktu sembahyang gerhana bulan dengan sebab terbit matahari siang sudah. Nah, tiada dengan sebab terbit fajar. Kalau masih fajar aja belum siang lagi masih bisa digawi gerhana bulan, kalaunya waktunya jam itu dong. Dan tiada dengan semurup bulan serta gerhana, semurup itu kurub bahasa kita. Bermula jika berhimpun sembahyang Jumat. Nah, ini hari Jumat lah. Misalnya terjadi gerhana hari Jumat, berhimpun sembahyang Jumat atau fardu yang lain, maka wajib mendahulukan sembahyang Jumat atau fardu yang lain. Nah, inilah. Ya kita bagus. Ya kita bayi saja dah. Lah. Bayi 10 menit lagi bisa. Jadi kita cuma Isya dulu, tuntung sama Isya kan wajib tah. Hanyalah kita sembahyang gerhana. Sini.
wajib mendahulukan sembahyang Jumat atau fardu yang lain jika takut akan luput waktunya bang lah. Ya ada kita nih kada luput bang waktunya, cuma artinya mendahulukan yang wajib aja dulu tahan. Maka Jumat pada Jumat hendaklah nah kalau hari Jumat tuh ngalih banata itu dibaca khutbah akan Jumat, kemudian sembahyang Jumat, kemudian sembahyang gerhana, kemudian khutbah pulang. Kalau hari Jumat pas waktunya teimbah 2 kali apa? 2 kali khutbah. Dan jika tiada takut akan luput sembahyang fardu sebab luas waktu aja, boleh aja didahulukan sembahyang gerhana. Nah, dan hendaklah disingkat sembahyang gerhana itu dengan membaca surah yang pendek gitu. Mun taimbalon waktu tadi. Seperti suratul Ikhlas, bah andap banane. Maka hendaklah dibaca khutbah akan Jumat serta disebutkan dalam khutbah itu perkataan yang ta'alluq yang berhubungan dengan gerhana supaya tidak berkehendak kepada membaca khutbah akan gerhana kemudian daripada sembahyang Jumat. Dan wajib diniatkan khutbah akan Jumat juga. Ini kesannya hari Jumat. Jika diniatkan khutbah akan sembahyang gerhana dan Jumat batal khutbahnya. Jadi karena khutbah Jumat itu wajib, ada khutbah gerhana ini sunat. Nah, jadi meniatnya kalau hari Jumat itu tapi tahu aja hatib tahu aja. Nah, ada kita mengikut aja lah. Dan jika diniatkan khutbah akan sembahyang gerhana juga atau tiada diniatkan akan suatu juga pun sahlah khutbah akan gerhana. Dan tiada sah ia akan Jumat, maka wajib memulai khutbah Jumat. Itu kalau hari Jumat. Kalau tehembai hari raya bang, jika berhimpun sembahyang hari raya dengan gerhana, nah waktunya sama. Sembahyang hari raya lawan gerhana, maka hendaklah didahulukan sembahyang hari raya dulu. Hanya gerhana. Kenapa? Karena terabdol daripada sembahyang gerhana. Hari raya tak abdol. Khutbahnya pang boleh jadi satu aja, menyatukan khutbah seperti diniatkan 2 khutbah kan hari raya. Sama-sama sunat, tidak masalah. Dan jika berhimpun gerhana bulan dengan witir, witir, hendaklah didahulukan gerhana. Witir kan lebih sisa juga dah. Nah, dan jika takut akan luput waktu witir sekalipun, itu sampai subuh. Karena sembahyang gerhana abdol daripada witir. Sembahyang gerhana lebih abdol daripada witir. Dan lagi sembahyang witir dapat dikodok. Kalau gerhana kada. Dan jika berhimpun sembahyang hari raya dengan jenazah. Nah, kayak apa ya? Bisa lah terkumpul di masjid ada jenazah sekalinya pas hari raya. Ada orang membawa jenazah sembahyang. Nah, mana digawiakan dulu? Berhimpun sembahyang hari raya dengan jenazah atau gerhana dengan jenazah, maka hendaklah didahulukan sembahyang jenazah dahulu. Kenapa yuk jadi berdahulu sembahyang jenazah? Karena takut berubah mayit ini kena. Kalawasan kalau pindah apa kena berubah mayit itu ya barangnya berubah apakahnya lah. Nah, bau kah macam. Jadi berdahulu aja gawe. Maka apabila selesai mereka itu daripada menyiapkan jenazah, hendaklah mereka. Nah, ini jarangkah bisa terjadi yuk di masjid atau di langgar kah? Di masjid biasanya lah sembahyang hari raya misalnya ada jenazah, kan dahulu kan apa dulu jenazah. Limbah tuntung itu bang, dilihatkanlah jenazahnya hanya sembahyang hari raya khutbah lah. Kada jesiden bagi 2 segolongan bawa apa? Membawa jenazahnya ke kubur. Bah, siapa nong bawa nih? Soalnya sembahyang. Nah, lah hendaklah mereka itu berbagi, setengahnya mereka pergi mengubur mayit, setengahnya mereka tinggal mengerjakan sembahyang hari raya atau gerhana. Nah, bisakah terjadi yuk? Jarang lah kita. Pinanya tuntung akan sembahyangnya dulu ya Allah, tuntung sembayangannya mengubur. Ada nang bagi 2 tuh deh. Ada ini bagi 2 aja. Kalau pina takutan jenazahnya bisa berubah itu. Mun kada takutan kira-kira kita kada takutan mungkin lah. Bang ken aja dulu tuntung akan sembahyang dulu hanya.
Dan jika berhimpun sembahyang jenazah dengan sembahyang fardu yang lagi luas waktunya, walaupun sembahyang Jumat, hendaklah didahulukan sembahyang jenazah. Itu nyata aja sudah kita. Jika hadir walinya dan jika tiada hadir walinya, hendaklah setengah mereka itu setengah daripada jemaah menanti walinya mengerjakan jenazah, dan setengah lagi mengerjakan sembahyang fardu Jumat atau lainnya. Ada kita nih biasanya jenazah, tuntung jenazah sembahyang Jumat. Terang banyak ya Allah. Itu hari Jumat toh. Jenazahnya di anak situ. Di mana-mana masjid pindahnya lah. Tuntung sembahyang jenazah hari Jumat. Kehigakannya dulu. Mbah tuntung sembahyang Jumat hanya di apa ya? Hanya dibawa jenazahnya. Adalah nang tuntung sembahyang jenazah membawa mayat kada sembahyang Jumat enggak ada lah. Nah. Dan setengah mereka itu mengerjakan sembahyang fardu Jumat atau lainnya. Tapi itu tadi kalau berubah harus, nah ini kita ambil di sini harus boleh aja mentakhirkan sembahyang jenazah, kena dulu sembahyang jenazah daripada fardu dulu. Jika tiada takut akan berubah, nah ini biasa kita kada takutan berubah mayit. Jadi makanya sembahyang mayit dulu, anak dihiga mayitnya hanya sembahyang non wajib, baik Jumat, baik hari raya atau apa. Nah, karena ada takutan berubah mayit, atau supaya banyak orang yang menyembahyangkan dia, supaya banyak orang menyembahyangkan mayit. Jadi kena dulu, itulah mayit ni mun kawa 40, bagus benar mau kawa 40, apalagi lebih. Arba'una 40 namanya bayangkan illa sufi'u, malaikat diterima doa mereka. Jadi kita pun kawan bayang orang banyak tuh, bayangkan mayat jangan berdua bertiga aja, orang banyak. Nah lalu 40 itu kayak apa? Apakah harus satu? Nah ini ada yang memaham kayak itu 40 harus apa? Serempak 40 sekalinya ada. Biar berdua bertiga aja dulu, itu ada berdua pulang tapi jumlahnya jadi 40 bisa itu. Kada harus apa? Harus 40. Ya kena dulu aja, hadangi dulu sampai akan 40. Boleh aja anak berdua. Cuma nang bagus pang menyakawa serempak itu bagus pang. Lah. Nah. Tapi biar berdua kena datang pulang. Tapi jumlahnya jadi 40, ya 40 juga. Nah, lawan menyembahyangkan orang jenazah tadi, apakah sudah orang menyembahyangkan lalu kita sudah disembahyangkan, jadi kita kada fardu lagi sudah aja, kada wajib lagi aja. Ini fardu kifayah pang. Arti fardu kifayah itu artinya bila ada sudah menyembahyangkan, kita kada usah lagi, kada apa-apa lagi. Nah, itulah. Mun kita sembahyangkan kada dapat napa, kita dapat sunat benar aja. Nah, salah tuh. Ternyata di sini juga kan ada jawaban di dalam sembahyang jenazah, kita baca dulu tuh. Nang pendudiannya toh menyembahyangkan jenazah lawan nang pertama sama anunya itu. Dapat pahalanya itu sama aja. Kalau pang mentang-mentang tuh dudi lalu kada dapat fardu lagi, ini sudah kada wajib lagi bang. Ya sudah ada namanya menyembahyangkan aja. Ada sama aja lawan nang pertama lawan nang tuh dudi. Nah, jadi kita umpama kalau itu dudi menyembahyangkan ada bapak lah. Ya, usah lagi seorang aja sudah banyak aja sudah dibawa ke masjid kemana. Tetap kalau kita menyembahyangkan kita dapat pahala. Ini ada di sini juga disebutkan di sini kalau jangan salah dulu kita. Nah, habis itu supaya banyak orang yang menyembahyangkan dia, dan jika takut akan berubah mayit, nah itu mun kada takutan berubah. Lamun takutan berubah kada boleh nangen-nangenakan tadi mentakhirkan. Dan wajib mendahulukan sembahyang jenazah atas sembahyang fardu. Dan wajib mendahulukan sembahyang jenazah atas sembahyang fardu, dan jika takut aku luput sembahyang fardu sekalipun. Itu kalau berubah tadi. Syahdan sedikit lagi. Sunat bagi tiap-tiap seseorang tatkala mendengar sunat tiap-tiap seseorang tatkala terjadi gempa atau petir atau ribut, sangat ribut, sunat sembahyang 2 rakaat di dalam rumahnya masing-masing seorang dirinya. Kada sunat berjemaah. Nah, kalau yang terjadi apa? Angin ribut lah, atau suara petir, hujan. Suara petir
Subhana may yusab, itu bacaan kalau petir berbunyi itu kirat bunyinya subhana may yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikat. Sembahyang kita, aku sembahyang sunat, nah, atau gempa, ada kita keluaran lah, disuruh keluar bila gempa, keluar kalau pindah, sini suruh sembahyang, nah. Tapi serangan maksudnya. Nah. Dan sunat tatkala itu meminta doa dengan khusyuk, merendahkan diri kepada Allah. Merendahkan diri kepada Allah, artinya minta jauhkan daripada bala bencana. Nah. Dan sunat keluar, nah ini nah, sunat keluar ke padang tatkala gempa tadi. Nah, jadi sembahyang itu bisa jadi di luar dan minta doa serta merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu anunya. Nah, habis sudah sembahyang gerhana. Sambungannya kena sini istisqa. Itu tuh minta hujan tuh musim kemarau apa gitu. Nah, sampai sini dulu kita baca. Waktu Isya sudah tinggal 3 menit lagi. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار اللهم لك الحمد ومنك الفرج ولك المستقى بك المستعان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستعينك اللهم على فساد فينا ونسألك صلاح أمرنا كله برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله